Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1001 Pertarungan Hidup dan Mati. Ari Sugong sangat terpengaruh, dan nadanya benar-benar tidak bisa dipercaya. Meskipun dia sudah menduga bahwa ada kemungkinan seperti itu, dia sudah siap secara mental untuk itu, tetapi saat ini, dia benar-benar yakin dengan Dimas Wu di depannya adalah orang itu, dan Ari Sugong masih tidak bisa menerimanya. Dia dengan jelas melihat dengan matanya sendiri bahwa orang itu tersapu bersih dalam pertempuran, dan jiwanya terpencar. Sekarang, setelah puluhan ribu tahun, bagaimana dia bisa hidup kembali? Menghadapi keraguan Ari Sugong, Dimas Wu tidak menjawab secara langsung. Lah hanya berkata dengan enteng, siapa aku tidak penting, itu penting. Kamu harus membayar harga untuk apa yang kamu lakukan saat itu. Nada suara Dimas Wu tenang, namun suaranya sangat dingin, dan ia takut untuk mendengar, matanya dalam dan menakutkan, dan pusaran air di matanya seakan bisa menyedot jiwa orang, yang menakutkan. Wajah Ari Sugong berangsur-angsur menjadi pucat, dia menatap Dimas Wu dalam-dalam sejenak, dan kemudian, seolah-olah dia telah kehilangan kekuatannya, dia berkata dengan lembut, tanpa diduga, hari ini, masih ada di sini. Nada bicara dan sikap Ari Sugong menunjukkan kelelahan dan keputusasaan yang mendalam, siklus sebab dan akibat, dan pembalasan yang tidak menyenangkan. Apa yang terjadi saat itu? Dia pikir ada akhir terakhir, dan kematian orang itu adalah akhir terakhir. Namun kini setelah puluhan ribu tahun berlalu, ia benar-benar telah terlahir kembali dan kembali untuk membalas dendam. Fakta ini telah menyebabkan Ari Sugong jatuh langsung ke dasar jurang, di matanya, tidak ada cahaya yang bersinar iagi, dan hatinya seperti abu mati. Dimas Wu memandang Ari Sugong dengan acuh tak acuh, dan berkata pelan, apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk dijelaskan? Sebuah pertanyaan sederhana menunjukkan 100% kepercayaan diri Dimas Wu. Dia benar-benar memprediksi bahwa Ari Sugong akan mati di tangannya, dan nadanya begitu natural, seolah-olah itu adalah hal yang tidak biasa. Di bawah perhatian semua orang, Ari Sugong menghela nafas dalam-dalam. Dengan matanya yang redup, dia melirik Kaisar Mingyue. Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada Dimas Wu, biarkan aku sendiri yang menerima tanggung jawab ini. Tidak bisakah kamu tidak membalas pada putraku? Jelas, Ari Sugong tampaknya bertekad untuk melepaskan perlawanan. Dia tahu dia ditakdirkan untuk melarikan diri, dia hanya ingin menyelamatkan putranya. Mendengar hal itu Dimas Wu tak segan-segan berkata, tidak, dia juga bersalah. Dia juga ikut dalam pertempuran waktu itu, aku tidak akan melepaskan satu orang pun. Kata-kata Dimas Wu tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ari Sugong mengerutkan kening saat mendengarnya. Ada jejak amarah di matanya yang remang-remang. Dia menatap Dimas Wu, mengertakkan gigi dan berkata, dalam pertempuran itu, ada orang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kebanyakan dari mereka itu adalah orang yang tidak memahami kebenaran. Apakah kamu harus membunuh mereka semua? Saat mengatakan ini, emosi Ari Sugong sedikit tidak terkendali. Dia tampak sangat prihatin dengan kehidupan Kaisar Mingyue. Wajah Dimas Wu menjadi dingin, dan nadanya menjadi dingin. Jika kamu tidak memahami kebenaran, itu tidak berarti kamu tidak bersalah. Jika mereka berpartisipasi dalam penganiayaan dan orang lain yang kejam, mereka harus membayar harganya. Dimas Wu menghukum mati orang-orang itu dan tidak ada ruang untuk bertoleransi. Melihat sikap tegas Dimas Wu, ekspresi Ari Sugong benar-benar muram. Cahaya merah darah muncul di matanya. Dia menatap Dimas Wu dengan garang, dan matanya putus asa, karena kamu bersikeras membunuh anakku. Maka aku hanya bisa menggunakan caraku untuk melindunginya. Setelah itu, Ari Sugong tiba-tiba bergegas, aura ini, seperti gelombang besar. Namun, Dimas Wu tidak mengubah wajahnya, dan tetap tenang seperti sebelumnya,
sekuat apapun Aris Sugong, ia tidak bisa mendekati Dimas Wu. Dimas Wu menatap Aris Sugong dalam-dalam, dan berkata dengan dingin, apakah kamu berencana untuk bersaing denganku? Di mata Dimas Wu, Aris Sugong adalah anak domba yang akan disembelih. Dia harus menunggu dengan patuh sampai mati, tapi sekarang, dia ingin melawan. Hal ini memicu kemarahan Dimas Wu, wajahnya sedingin es. Aris Sugong berkata dengan tenang dan tegas, aku tahu kekuatanmu saat ini luar biasa dan sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, aku akan menyelamatkan anakku. Karena kamu tidak bertoleransi, maka kita hanya bisa bertarung sampai mati. Patung Buddha Iblis dimasukkan ke dalam tubuh Dimas Wu, dan Dimas Wu secara keseluruhan berubah. Aris Sugong pada dasarnya menetapkan bahwa Dimas Wu adalah orang itu. Dia tahu bahwa sekuat apapun dia tidak akan menjadi lawan orang itu. Kesabaran Dimas Wu benar-benar habis, dan dia langsung berkata, jika kamu ingin melakukan perjuangan yang tidak perlu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Di akhir kata-kata, Dimas Wu tidak lagi menyembunyikan auranya, aura naga yang mengaum, dan kekuatan iblis yang dahsyat, meletus dengan keras dari tubuhnya di saat yang sama, langsung menyapu penonton, dan langsung menghancurkan aura agung yang dilepaskan oleh Aris Sugong. Pertempuran belum benar-benar dimulai. Tapi mana yang lebih kuat dan lebih lemah telah dapat ditentukan. Wajah Aris Sugong berubah tiba-tiba, dan rasa takut muncul di matanya, tetapi segera setelah itu, dia berteriak, telapak Tianling. Di saat yang sama saat teriakan itu bergetar, sosok Aris Sugong tiba-tiba terangkat ke udara, sesaat kemudian sebuah telapak tangan raksasa jatuh dari udara dan langsung mengenai Dimas Wu. Telapak tangan raksasa yang menakutkan menutupi langit dan menutupi matahari, membawa kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai, runtuh, dan momentum besar menyembur turun, kumpulan udara perih dan awan melonjak dengan liar, dan seluruh langit tampak runtuh. Kekuatan telapak Tianling tidak lemah. Energi naga dan kekuatan iblis surgawi yang dimuntahkan Dimas Wu bergetar hebat oleh paksaan ini, dan mereka kemungkinan besar akan runtuh kapan saja. Kali ini, Aris Sugong benar-benar menunjukkan kekuatannya, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat gerakan yang kuat. Hanya untuk mengalahkan Dimas Wu. Pada saat ini, para penonton sangat terkejut, semua orang sangat merasakan tekanan dari telapak tangan raksasa Aris Sugong. Mereka begitu jauh, mereka tertekan sampai ke dada, dan tubuh mereka seakan meledak. Merasakan kekuatan telapak tangan ini, ekspresi wajah Dimas Wu tidak berubah, hanya kekuatan di tubuhnya yang terpancar. Energi naga dan kekuatan iblis surgawi yang melonjak dari tubuhnya menjadi lebih bergejolak dan tebal, seperti lautan dalam. Di saat yang sama, Dimas Wu membuka bibirnya dengan ringan, dan berkata dengan dingin, aku tidak bisa menahan diri. Saat suara itu jatuh, tiba-tiba Dimas Wu mengangkat pedangnya tanpa memegang pedangnya. Tiba-tiba, kekuatan telapak tangan yang berisi ribuan rune hitam menyembur keluar, melonjak dengan keras, dan langsung menuju ke telapak tangan besar yang telah runtuh. Rune hitam itu sangat misterius, memancarkan cahaya hitam samar, melepaskan aura aneh, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mengembun, memperlihatkan kekuatan yang bahkan lebih kuat, tampaknya. Tidak peduli seberapa berat langit, itu bisa ditembus. Di udara, tiba-tiba tubuh Aris Sugong bergetar, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Saat Dimas Wu menembak, kekuatannya tak tertandingi. Aris Sugong sangat terkejut dan jantungnya bergetar liar. Aura pembunuhnya menjadi semakin menakutkan, dia tidak berani ragu, aura luas di dalam tubuhnya meletus lagi, dan kekuatan dari telapak tangan raksasa yang mengerikan itu meningkat dengan cepat, seperti telapak tangan yang bisa menghancurkan dunia. Telapak Tianling Aris Sugong sangat kuat. Hanya saja telapak tangan yang dilontarkan Dimas Wu tiba-tiba menjadi lebih kuat dalam sekejap, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mendidih dan langsung berubah menjadi pola Buddha Iblis besar. Pola Buddha Iblis bersinar terang, menerangi dunia, dan memadamkan segala sesuatu. Kekuatan menara Buddha Iblis ke langit, menghancurkan orang mati,
dan energi Buddha iblis yang kuat dan tak terkalahkan, mengguncang dunia. Orang-orang di tempat kejadian tiba-tiba terkejut. Mereka semua melihat hantu. Mereka melihat pola Buddha iblis langsung ke langit dengan ngeri. Kombinasi dari Buddha iblis terlalu ajaib. Cahaya dari Buddha iblis terlalu mengejutkan. Kekuatan Buddha iblis terlalu menakutkan. Orang-orang tidak bisa tetap tenang. Hati mereka ketakutan, dan jiwa mereka sepertinya terpisah. Ketakutan menyebar ke lubuk hati terdalam. Di bawah tatapan ngeri semua orang, telapak tangan besar dari roh surgawi yang sedang menghancurkan bertabrakan dengan pola Buddha iblis yang langsung naik. Hanya mendengarkan, sebuah ledakan meledak, dan telapak tangan raksasa dunia Arisu Gong meledak tiba-tiba saat menyentuh pola Buddha iblis. Abunya menghilang dan tidak ada iagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Arisu Gong tiba-tiba berubah warna, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terbatas, dan badai dahsyat muncul di dalam hatinya, seolah-olah ada bom yang meledak di benaknya, dan itu meledak sepenuhnya. Tak percaya dirinya tidak sekuat Dimas Wu. Tapi itu tidak terlalu rentan. Telapak Tianlin yang dia coba keluarkan sebisa mungkin seperti sepotong tahu, yang langsung dihancurkan oleh pola Buddha iblis Dimas Wu. Tidak dapat menahan sedetik pun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi tanpa berdampak pada serangan Dimas Wu? Arisu Gong tidak dapat menerima kenyataan ini, dia sangat terkejut sekali. Namun, saat dia terkejut dan meragukan hidupnya, pola Buddha iblis yang tak terkalahkan telah menyerangnya dengan kekuatan dahsyat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.